Bismillahirrahmanirrahim. Sajak luka menganga oleh Cak Nun dibacakan Abdul Majid. Wahai saudara-saudaraku yang memendam rahasia bertahun-tahun lamanya. Wahai saudara-saudaraku yang menyimpan rasa sakit dan merumuskan perih jiwanya dalam kebisuan yang panjang. Wahai saudara-saudaraku yang terus tertindih dan terus tidak menangis, yang melayani derita dengan bercanda dan tertawa. Saudara-saudaraku yang ketelingsut dari buku-buku sejarah. Wahai saudara-saudaraku yang amat bijaksana menghadapi semua perampokan dan penindasan. Saudara-saudaraku yang pagi hari membisu, siang membisu, sore dan malam pun membisu. Saudara-saudaraku yang kesabaran dan ketahananmu mengingatkanku pada senyum rahasia para nabi. Katakan lewat kesunyian mulutmu bahwa kebisuan adalah ucapan yang paling nyata, bahwa diam adalah kata-kata yang tertinggi, dan bahwa sepi adalah mengandung suara paling keras, menyembunyikan kekuatan yang ngegirisi. Saudara-saudaraku yang terhimpit di tengah putaran baling-baling sistem yang raksasa, serta yang tercecer-cecer dan tercampak di jalanan dan di parit-parit. Wahai saudara-saudaraku yang terjebak dan tak pernah bisa keluar dari jaring-jaring jebakan itu, sehingga akhirnya mereka tak merasa terjebak. Saudara-saudaraku yang menghampar di seantero kota-kota dan di desa-desa. Saudara-saudaraku yang lensa matanya diganti dengan plastik-plastik, yang pikirannya dibius dan perasaan dangkalnya dimanjakan. Saudara-saudaraku yang mulutnya terbungkam dan jiwanya memekikan sepi. Ayo, darah yang mengucur dari relung terdalam batinmu, tampung di dalam tabung waktu. Pahatkan di keningmu keyakinan bahwa Tuhan tidak main-main tatkala Ia menganugerahkan kepadamu hak atas negeri ini. Mulutmu yang sepi dan tanganmu yang terkunci bakal mengetuki pintunya. Kesetiaan dan laku hidupmu yang akan menentukan kapan Ia mengucapkan satu kata yang mampu menggetarkan alam semesta, di mana tabung waktu menumpahkan darahmu, menjelmakan menjadi sejuta naga suci yang menyerbu
ke seluruh negeri. Memasuki gedung-gedung, kantor-kantor, ruang-ruang parlemen dan kerajaan, serta segenap pusat-pusat jaringan yang menghardik hidupmu selama ini. Sejarah yang tak terdapat dalam sejarah akan menampakkan diri. Sejarah yang melabui sejarah akan diuji kembali. Zaman akan berganti, geger akan terjadi. Sejarah yang tersembunyi senantiasa menjadi saksi yang abadi. Alam bakal meningkatkan isyarat-isyaratnya di dalam dirimu. Makin bertumbuh pohon-pohon tanda tanya dan kembang rahasia. Pertarungan bubuh menjadi ongkosnya. Kaki-kaki raksasa saling jegal-menjegal di pusatnya. Buku-buku ilmu terbakar dan membeku separuhnya. Setiap pidato akan gemetar. Banyak surban dan jubah robek-robek, sementara baju-baju resmi copot kancingnya. Bunglon-bunglon mengubah warna kulitnya. Para penjilat memutar lidahnya. Dan para pengkhianat berlomba main drama. Sejarah dalam sejarah. Sejarah di atas sejarah. Dan sejarah di balik sejarah selalu akan menyempurnakan dirinya. Dengan siang dan malam. Dengan gelap dan terang. Tanpa pernah selesai. Wahai saudara-saudaraku, keringat kita akan terus menetes dan luka kita akan terus menganga. Darah terus mengucur mengenangi bumi dan kita akan berenang di atasnya sambil terus tertawa. Namun ini sama sekali bukan alasan untuk memaafkan pemberangusan dan membiarkan segala yang teraniaya. Ini suratku kepadamu. Betapa hina pun ia, tapi menyatakan keputusanku untuk tinggal di dalam hatimu. Aku lahir dari kawahmu yang mendidihkan air neraka dan penuh keharuman surga. Aku menyusu di putingmu, lezat atau busuk. Aku makan atau tidak makan, riang atau sakit. Aku menangis memakai air matamu dan tertawa dengan gelegakmu. Aku tidur dan tidak bisa tidur seranjang denganmu, sebab hanya itu kemampuanku di tengah zaman pengap yang menghantarkan kita ke daerah kosong dan putus asa. Surat kata-kataku sakit dan terluka. Tidak manis atau indah, hanya sakit, kecewa, dan merah padam. Di tengah seribu hasad yang membius pikiran, sisa kekuasaan yang menyeret batin. Di tengah perampok-perampok masa depan, inilah
surat kedamaian yang bingung, surat cinta yang patah arang, kalimat-kalimat yang menyelinap di tengah palu-palu, rambu-rambu, peluru dan senapan yang berkeliaran. Di tengah para maling yang menguasai panggung, inilah lagu Mungun, surat yang tersengal-sengal, yang tak boleh bersedia tunduk. Surat yang bertahan dari marah, dendam, dan ketakutan terhadap segala kata-kata halus dan pidato-pidato siluman. Saudara-saudaraku, bangsa yang besar bukanlah bebek-bebek yang digiring dari kandang ke sawah berpagar, dari sawah ke kandang yang berdinding tegar. Bebek-bebek yang merasa kecut melihat tongkat besi sang penggembala yang membiarkan telur-telurnya dijual. Saudara-saudaraku, tak ada pemimpin, tak ada wakil-wakilmu, tak ada kaum cerdik-cerdikia, tak ada budayawan, tak ada seniman, tak ada ulama, tak ada penyair, tak ada pejuang, tak ada bebanten yang dikorbankan apabila ia giat menghidupi sistem dan susunan keadaan yang adigang, adigung, adiguna. Saudara-saudaraku, puisi bukanlah kembang kata-kata dan bukan hukum-hukum kesenian. Saudara-saudaraku, puisi adalah bau anyir keringat berjuta rakyat, dan puisi adalah kehidupan mereka yang alot dan berat, adalah pikiran dan tenaga mereka yang sekarat. Akhirnya, puisi adalah darah luka mereka yang muncrat. Saudara-saudaraku, puisi bukan sejenis pakaian sore atau pakaian pesta yang terpampang di kaca etalase hasil desainer kebudayaan. Jadi ingat saudara-saudaraku, setidaknya puisi bisa mengajari kita untuk berkata tidak. Ingat itu. Terima kasih.